Oke, ini tali bisa diambil. Bisa, bisa. Yep. Biar action. Ya. Hati-hati. Aing ke bawah. Oke. Eh. Bang, tolong. Ngait. Itu tali. Kena beheung. Bang. Kami kelelahan. Oke, geng. Jadi untuk pendakian ke Cikuray kita banyak menemukan tanjakan-tanjakan setan, yang dimana tanjakan setan ini sering kita temukan di Gunung Gede Pangrango. Tapi di Gunung Gede Pangrango kita menemukan tanjakan setan hanya 1 kali. Kalau untuk Gunung Cikuray kita menemukan beberapa kali. Let's go. Ikuti terus ngobrol kita. Oke, pos 3 di depan. Akhirnya sampai juga di pos 3. Kalau udah ketemu pos 3 berarti tinggal 5 pos lagi yang harus kita tempuh. Mudah-mudahan sih jarak pos ke posnya makin dekat. Oke, pos 3. Ada tupai, guys. Disambut sama seekor tupai. Tapi sayang sekali kabut, jadi tupainya nggak terlalu kelihatan. Inilah penghuni Ciremai yang pertama menyambut kita di pos 3. Seekor tupai. Oke. Jalur dari pos 3. Pos 4 masih naik. Oke, berarti dari tadi pos 2 tadi 12.30. Pos 3 sekarang 13.30, berarti 1 jam. Dari pos 2 ke pos 3. Oke. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 diguyur gemerinci hujan. Jadi pada buka jas hujan. Oke, waktu tadi di pos 3 13.30. Sekarang di pos 4 14.30, berarti tepat 1 jam kurang 5 menit lah sampai pos 4. Oke, berarti
Ada 4 pos lagi yang harus kita lewati. Untuk medan masih tetap sama dari awal. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Nanjak terus, tidak ada bonus. Oke. Teman-teman udah mulai lemes. Diam dingin. Gerak capek. Kecuali saya ya belum ada apa-apa sih, masih slow. Oke, ini bronya Obrin sudah terkulai dengan jas hujan polkadotnya. Oke, ini co-leader datang kedua dari terakhir. Seperti biasa selalu menerakhirkan sendiri, membelakangi sendiri. Ini kok leader nih belum muncul. Oke, itu tanda-tandanya leader udah kelihatan. Leader kita tetap konsisten berada di belakang, barisan belakang. Inilah contoh leader yang baik, tidak pernah mendahului teman-temannya. Mantap, semangat. Pos 4 berarti ada 4 pos lagi ya. Kalau hitungannya 1 jam berarti sekarang ya sampai pos 8. Kalau kita targetkan di pos 8 berarti setengah 7 lah, setengah 7 atau jam 7 sampai. Tapi kalau udah gak kuat ya jangan maksain. Lihat situasi nanti campnya di mana. Target sih di pos 8 biar ke puncaknya. Tadi kata yang jaga pos lebih aman di pos 8 karena ke puncak kelihatan, tenda kelihatan. Kalau kita ngecamp di pos 6 atau pos 7 itu lumayan jauh. Takutnya tenda kita diusilin sama Om Bagas. Sekian, saya mau istirahat dulu di pos 4. Berangkat lagi dari pos 4 menuju pos 5. Oke. Medan masih tetap sama, masih nanjak, belum ada perubahan dari tadi. Aduh. Ya. Inilah. Oke, ini masih jalur dari pos 4 ke pos 5. Inilah medannya. Baru pertama kali saya mendaki Gunung Cikuray. Ditambah ya karena tahun ini cuma ada Januari, Februari, pandemi Desember. Jadi baru mendaki lagi di tahun 2020 tuh. Baru ini pertama pendakian di tahun 2020 langsung ke Gunung Cikuray dengan medan yang ya kalau menurut saya sih berat mungkin. Setelah beristirahat vakum lama nggak mendaki, berjibaku dengan pasien-pasien suspek terduga dan konfirmasi COVID-19. Ya, baru kali ini kita menyempatkan diri untuk liburan mendaki gunung lagi. Jadi jangan sampai 2020 terlewatkan tanpa pendakian ke gunung. Oke. Pos 5 belum terlihat, masih jauh. Oke. Pos 5 sudah mulai terlihat pelangnya. Jadi semakin semangat lagi buat nanti istirahat di pos 5. Jaraknya dari pos 4 ke pos 5 itu sekitar 50 mdpl.
Jadi dekat tapi treknya tetap curam. Saya aja ini ngomong sampai ngos-ngosan. Oke, untuk waktu tadi di pos 4 tuh 14.30, sekarang sampai pos 5 14.45. Berarti perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu cuma 15 menit. Tapi dengan kondisi medan yang lumayan sulit. Ini udah mulai hujan. Jadi sekarang kita sudah berada di pos 5. Anjir bentrok aing nyeun podcast teh. Woi, gila tuh. Udah pada mulai buka lagi raincoatnya karena gerimis hujannya udah mulai reda lagi. Ini pos 5 penampakannya. Oke. Istirahat dulu di sini sebentar. Kita lanjut dari pos 5 ke pos 6. Oke, lanjut lagi. Kita ke pos 6. Masih dengan langkah gontai tak berdaya. Trek tetap stabil. Tidak ada tanda-tanda landai. Cuacanya lumayan cerah sekarang, kabutnya udah mulai menipis. Jadi lebih jelas di kamera. Bagas, kita cuma numpang lewat, tidak mengganggu kok.
Astagfirullahaladzim. Balik atuh. Oh, babaturan. Jadi si Bagas ini lapar kayaknya karena sudah kebiasaan dikasih makan sama pendaki. Dia melihat pendaki bukannya takut malah nyamperin. Ini alu gana kayak itu padahal mah. Dokter Asep yang kuat, Dok. Cikuray, bro. Tidak akan ada di gunung lain. Stop. Salam, Dok. Dok. Dok, salam, Dok. Nah, siap. Jika itu pulang jauh, Dok. Setelah tegang disambut oleh seekor bagas, babi ganas Gunung Cikuray. Sementara saya bisa meloloskan diri dan sampai di pos 5. Tapi untuk teman-teman saya ada 4 orang masih terjebak di jalur. Tadi masih posisi di atas pohon. Dari pos 6 setelah ada drama dengan seekor bagas, lanjut ke pos 7. Puncak tidak ada ujungnya tuh, pos 7-nya nggak tahu di mana. Jalur masih terjal. Masih proses. Dari pos 6 ke pos 7 tanjakannya gak berhenti, panjang terus, gak ada ujungnya. Tapi itu udah ada cahaya kehidupan. Siapa tahu itu ujung dari tanjakan ini. Udah lemes kaki nih. Mana tadi dikejar-kejar bagas, tanjakan tinggi juga. Lari dah sieun. Jadi bagas di Cikuray ini beda sama bagas-bagas yang ada di Ciremai.
Ciremai itu kalau ketemu pendaki dia lebih menghindar. Tapi ada penasaran buat cari makan ke tenda-tenda. Tapi kalau ada orangnya pasti menghindar. Nah, parahnya Bagas yang di Cikuray ini. Kalau belum dikasih makan, dia ngejar-ngejar terus. Besar lagi. Aduh. Mana siungnya? Buadag. Yang tadi kelihatan ada sinar matahari itu kirain ujungnya, ternyata jurang. Nah, perjalanan masih dilanjut. Aduh, sementara istirahat dulu, sebat 2 bat. Masih ada yang merasa paling jago sekarang? Itu merasa paling jago gak? Wah. Ayo jawab. Aman. Sama dong saya. Ditambah beban tenda cenah ini mah. Urang mah turun tukangna nih jauh detik.